Halo teman-teman sobat Bemo, balik lagi di channel Belanja Mobil. Dan di video kali ini agak spesial teman-teman, karena gue akan rekomendasikan kalian sebuah mobil yang mungkin kalian semua memiliki nilai historis atau memiliki nilai sejarah terhadap mobil ini. Mobil yang dijuluki sebagai rajanya diesel, atau kalau kalian pakai mobil ini, kalian termasuk orang-orang pintar teman-teman. Mobilnya apa? Sekarang ada di samping gue. Dan ini dia teman-teman, seekor atau sebuah Isuzu Panther. Bersama gue Raka, ini dia review Isuzu Panther Grand Touring. Nah teman-teman, ini dia tampak ruang mesin dari Isuzu Panther. Dia mesinnya cukup legendaris karena mesin ini berkode 4J A1 yang sudah keluar sejak tahun 1996 teman-teman. Hanya saja di tahun 2000-an sampai di tahun 2015 mesin ini terus diberikan teknologi-teknologi terbaru seperti turbo teman-teman. Jadi mesin turbo dieselnya ini sudah ada dari tahun 2005 kalau nggak salah teman-teman. Dan untuk tenaganya, Panther ini tenaganya nggak besar-besar banget, 78,9 daya kuda, dan torsinya karena dia turbo jadi cukup besar di 192 Nm. Nah, apa sih keunggulan mesin ini? Kenapa sampai dengan 20 tahun masih digunakan oleh Panther? Mesin ini terkenal dengan biaya perawatan yang minim sekali dan juga efisiensi alias keiritan dari mesin ini yang sangat irit. Oke, mesin ini juga tersedia pilihan transmisi otomatis, tapi untuk mobil ini transmisinya manual 5 percepatan dan berpenggerak roda belakang teman-teman, alias rear wheel drive. Oke, sekian aja. Sekarang bagaimana gue jelasin bagian samping dan bagian belakang sebelum akhirnya kita ke bagian interior. Habis dari mesin, kita lihat ke bagian samping. Ini dia teman-teman yang gue bilang tampilan Panther itu seperti layaknya sebuah SUV teman-teman. Karena di bagian depan dia terdapat over fender yang cukup besar. Dan dia punya footstep juga, pijakan kaki untuk masuk ke dalam kabin. Begitu pula dengan bagian belakangnya, dia juga terdapat over fender yang cukup besar dan cukup tegas nih di sebuah Panther Touring ini. Nggak lupa juga dia punya garnis-garnis di bagian pintunya yang menambah kesan kekar teman-teman. Suka banget bagian samping dari Panther ini, maco. Nah, untuk bagian velgnya, ini merupakan velg yang gue pribadi sih suka banget dengan desainnya. Karena desainnya itu terlihat walaupun minimalis, tapi sangat cocok digabungkan atau dipasangkan ke dalam sebuah bodi Panther yang cukup besar ini. Velg ini berukuran 15 inci yang dibalut ban ukuran cukup besar juga teman-teman. Dan kebetulan pemilik sebelumnya mengganti bannya jadi ban semi AT ini teman-teman. Jadi makin maco. Ukuran bannya itu 235/70 teman-teman. Dan ngomongin Panther, biasanya kalau kalian sebagai pemilik Panther nih ngerasain bagaimana impresi rem dari mobil ini, dimana mobil ini remnya nggak terlalu pakem teman-teman. Jadi nggak seperti mobil modern, dimana remnya itu bisa dibilang harus kalian lebih injek lagi untuk mendapatkan daya rem yang maksimal. Ngomong-ngomong, di bagian depan remnya sudah cakram pastinya dan tanpa dilengkapi dengan ABS atau fitur keselamatan lainnya. Di belakang remnya masih tromol atau drum dan juga belum dilengkapi fitur keselamatan lainnya teman-teman. Oke, dari samping sini terlihat maco banget. Spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sennya. Dan kalau kita ke atas, untuk tipe Grand Touring ini, namanya juga Touring ya teman-teman ya. Jadi dia Isuzu sudah menyediakan sebuah roof rail yang bisa kalian sematkan roof rack nih. Kalau untuk berpergian, Panther ini jadi udah siap banget. Bagaimana kalau sekarang kita intip bagian belakangnya, sekaligus gue ceritain ada apa aja di bagian belakang si Panther ini. Let's go! Ini dia teman-teman tampilan belakang dari sang rajanya diesel Isuzu Panther. Tampilannya kini semakin modern
Karena lagi-lagi ini merupakan tipe Grand Touring yang sudah lengkap add-on body kitsnya teman-teman. Dia memiliki bumper belakang yang cukup besar yang juga terdapat pijakan kaki untuk masuk ke dalam kabinnya. Oke, di bagian belakang sini dia makin tegas karena ada body kit tambahan, juga ada tipenya Grand Touring di bawah sini. Lalu berbicara teknologi, di belakang sini kalian juga mendapatkan sebuah kamera mundur. Jadi kalau parkir makin mudah yang diletakkan di bagian atas teman-teman. Jadi kameranya kayak CCTV nih. Biasanya kan ada di bagian bawah sini ya, tapi di bagian atas nih si Panther ini. Dan visualisasinya nanti gue ceritain di bagian dalam. Sensor parkir ada 2 buah, knalpot di bagian kiri, dan itu aja. Untuk lampu-lampunya masih halogen semua, lampu rem, lampu malam, lampu sen, dan lampu mundurnya. Dan ada wiper dan juga ada jet washernya teman-teman. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Selega apa Panther ini? Nah, jadi bagasi Panther ini bukaannya tuh seperti pintu, dan di bagian belakang sini terlihat tidak cukup luas karena dia kursi belakangnya yang model hadap ke depan teman-teman. Panther ini juga tersedia kursi model hadap-hadapan begitu, kiri kanan. Tapi untuk mobil yang kita jual saat ini, bentuk kursinya itu madep ke depan semua. Nice, dan ruang bagasinya terlihat cukup gede lah untuk menampung ransel-ransel atau koper-koper ukuran medium. Rasanya masih cukup banget di dalam Panther ini. Oke, di belakang sini gitu aja. Yang unik, di bagian belakang sini juga terdapat tank untuk jet washer di bagian belakangnya. Jadi selain ada di depan, di belakang juga ada. Sip. Habis dari depan, samping, mesin, dan belakang, kini saatnya gue ceritain impresi interior dari Isuzu Panther ini. Let's go. Sorry. Emang harus kayak gitu teman-teman. Tutup pintu dari Isuzu Panther jadi agak keras biar sempurna tutupnya. Nah, ngomong-ngomong, wow. Gue sendiri rasanya seperti nostalgia banget ngelihat layout dashboard dari Isuzu Panther. Karena layout dashboard ini nggak banyak berubah, masih minimalis dan masih klasik banget. Seperti mobil-mobil tahun 2000-an. Nah, pertama kali kita bahas dulu untuk posisi duduknya. Dimana Panther ini sangat tidak ergonomis untuk gue yang memiliki tinggi 185 cm. Kita nyalain dulu mesinnya. Oke, getarannya mantap. Ya, setir ini nggak bisa kalian atur naik turun maupun teleskopik. Jadi sudah fix seperti ini aja. Yang harus kalian sesuaikan adalah posisi bangkunya teman-teman. Karena dia cukup lengkap, bisa maju mundur juga dan bisa reclining teman-teman nih. Tapi untuk naik turunnya nggak ada Panther ini. Oke, sekarang kita bahas layar instrumennya. Dimana instrumen klasternya masih analog semuanya. Sebelah kiri penunjuk suhu mesin, ada tachometer, speedometer, dan sebelah kanan penunjuk sisa bahan bakar Anda atau fuel meter. Nah, ke tengahnya ada sebuah layar analog yang cukup kecil, di mana ini menunjukkan odometer kalian. Dan untuk mobil ini sendiri, odometernya udah tercatat di angka 88.611 teman-teman. Untuk ukuran tahun 2013, mobil ini masih cukup kecil dan pastinya mobil ini rawatan banget teman-teman. Oke, habis dari tengah sini kita bahas tuas-tuasnya. Tuas lampunya standar aja, tuas wipernya standar aja, dan di bagian bawah sini juga terdapat tuas cuk untuk menaik atau menurunkan putaran gas di mobil ini teman-teman. Kita ke tengah. Di bagian tengah head unitnya dia sudah memakai head unit keluaran aftermarket, dimana harusnya sudah kekinian karena dia bisa menyambungkan Bluetooth juga, dan dia juga dilengkapi dengan satu buah subwoofer yang terletak di bagian kursi depan nih, di bagian bawahnya. Kalau kalian bertanya di mana refleksi dari kamera mundur itu, terletak di bagian atas ini teman-teman. Jadi di atas sini mirrornya atau kaca spion bagian tengah ini digunakan juga sebagai layar untuk menampilkan citra kamera mundur di bagian belakang. Mantap banget. Nah, yang gue suka Panther ini adalah kabinnya cukup luas teman-teman. Jadi di bagian tengah sini terlihat besar sekali. Untuk bagian persnelingnya dia manual 5 percepatan dan beberapa kompartemen
penyimpanan juga terdapat di sini teman-teman. Seperti bagian depan situ, di bagian bawah juga terdapat satu buah kompartemen tertutup di bagian tengah sini. Untuk AC-nya, pastinya Panther ini klasik banget. AC-nya masih manual, yang dimana pengaturan juga tidak bisa diatur arah semburannya. Jadi hanya untuk menaik turunkan blowernya dan untuk mengatur suhu dari keluaran AC ini. Oke, sederhana banget. Dan yang sederhana seperti ini yang bertahan lama teman-teman. Mantap ya. Sekarang bagaimana impresi di baris kedua dan baris ketiga sebelum akhirnya gue kasih tahu berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Panther ini. Let's go teman-teman. Ini dia impresi dari kabin baris kedua Isuzu Panther, di mana dia sebagai MPV nyaman dan luas sekali nih untuk kelegaan ruang kabinnya. Karena di depan adalah posisi pengemudi gue, di mana tinggi gue 185 cm dan masih tersisa 5 jari bahkan nih teman-teman. Dan untuk headroomnya, wow, sangat banyak sekali headroomnya teman-teman. Dan asiknya, dia juga dilengkapi dengan AC triple blower nih teman-teman. Karena di bagian tengah sini untuk semburan AC-nya bisa ke depan dan bisa ke belakang, ke baris ketiga. Jadi dijamin di dalam Panther ini nggak kepanasan. Dan katanya Panther ini juga memiliki AC yang paling dingin teman-teman. Emang bener ya? Jadi kalau kalian udah memiliki Panther atau pernah ngerasain AC dari rajanya diesel ini, coba terus tulis kolom komentar di bawah bagaimana impresi AC dari mobil ini. Oke, ngomong-ngomong di bagian tengah sini nggak ada apapun, seatbelt pun tidak disediakan teman-teman. Jadi mobil ini di baris keduanya nggak ada seatbelt, dan tapi disediakan sebuah armrest. Sayangnya nggak ada cup holder di bagian tengah sini. Nggak apa-apa banget, sederhana banget fitur-fiturnya. Dan asiknya, di balik suspensi yang juga empuk, kursi ini juga empuk. Jadi udah siap banget lah berkendara dengan jarak jauh dengan Isuzu Panther ini. Nah, sekarang gue pengen nunjukin bagaimana impresi di kursi bagian paling belakang. Let's go. Yes, udah sampai di bagian baris ketiga dari Isuzu Panther. Ternyata masih sama-sama nyaman karena kursinya dibuat cukup tebal juga, nggak kalah di kursi bagian tengah atau bagian depan. Dan rasanya sedikit lebih sempit teman-teman memang. Jadi di depan ini gue udah tegakin ya, tadi dari berkendara dari posisi duduk gue lebih tegakin, dan ternyata untuk tinggi gue yang 185 cm, ruangan kakinya ngepas banget nih teman-teman. Jadi di belakang sini mungkin orang-orang yang memiliki tinggi 170 cm atau 150 cm bisa masuk dengan sempurna di bagian belakang dari Isuzu Panther. Dan di belakang sini juga kalian tidak disediakan apapun, karena seat beltnya lagi-lagi dia hanya terdapat di bagian depan 3 titiknya, di bagian tengah nggak ada, di bagian belakang nggak ada. Tapi ada satu buah yang menarik, yaitu ada armrest teman-teman. Ada armrest di bagian kiri kanannya. Jadi asik banget nih teman-teman nih. Selain armrest, headrestnya juga terdapat 2 buah kanan kiri. Di bagian tengah sini nggak ada headrestnya. Jadi total penumpang yang bisa diangkut di dalam Panther ini terbanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin ya kalau mau 3-in orang. Tapi kayaknya 7 udah cukup nih teman-teman. Oke, sekian impresi dari interior eksteriornya. Sekarang gue pengen lagi lanjut ke depan buat gue kasih tahu berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa Isuzu Panther Grand Touring lansiran tahun 2017 yang masih dalam kondisi sangat prima. Let's go. Ya, jadi teman-teman, cukup sekian review singkat dari Isuzu Panther Grand Touring lansiran tahun 2017. Mobil ini lagi-lagi masih dalam kondisi yang cukup baik sekali malah, karena di bagian eksterior, interior nggak ada cacatnya, dan odometernya masih tercatat di angka 80 ribuan. Mantap, mobil ini bergaransi service record Astra, dan bisa kalian bawa pulang hanya dengan uang segitu aja. Oke, menurut kalian gimana? Apakah masih oke?
mengendarai Panther di tahun 2021 ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Panther!